Pagi itu matahari baru saja menampakkan sinarnya. Desa kecil di pinggiran kota mulai ramai dengan aktivitas. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, anak-anak berlarian menuju sekolah, sementara para ibu menyiapkan sarapan sederhana untuk keluarga. Di sebuah rumah kayu sederhana yang sudah mulai rapuh dimakan usia, tinggal seorang perempuan paruh baya bernama Busari. Usianya hampir menginjak 50 tahun, namun wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Keriput di wajahnya adalah jejak dari kerja keras, dan tubuhnya yang kurus adalah saksi dari pengorbanan panjang. Sejak suaminya meninggal 20 tahun silam karena kecelakaan kerja, Busari harus menjalani hidup sebagai seorang janda sekaligus ibu tunggal. Di dapur kecil rumah itu, aroma singkong rebus tercium samar. Itulah sarapan sederhana yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Sambil menyiapkan bungkusan kue basah di atas meja, Busari menatap kaleng kecil berwarna biru yang diletakkan di pojok lemari tua. Kaleng itu sudah berkarat di beberapa bagian, namun isinya jauh lebih berharga dari sekadar besi tua. Itulah tempat Busari menyimpan tabungan perjuangannya selama 20 tahun. Uang receh, lembaran seribuan, bahkan kadang hanya koin 500-an, semuanya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tahu keberadaan kaleng itu kecuali dirinya sendiri. Bagi Busari, kaleng itu adalah simbol dari harapan. Harapan agar anak semata wayangnya, Adi, bisa hidup lebih baik dari dirinya. Setiap kali ia selesai menjejakkan kue keliling kampung, entah dapat keuntungan besar atau kecil, selalu ada sebagian uang yang ia sisihkan untuk masuk ke dalam kaleng itu. Baginya, menabung bukan soal jumlah yang besar, tapi soal ketekunan dan niat tulus. Ia rela menahan diri tidak membeli pakaian baru, tidak makan enak, bahkan sering berpuasa di luar bulan Ramadan hanya supaya ada sisa uang yang bisa ia tabungkan. "Semoga cukup untuk kuliahmu nanti, Nak," bisiknya setiap kali memasukkan lembaran uang ke dalam kaleng. Adi, anak lelakinya, saat itu baru berusia 5 tahun ketika ayahnya meninggal. Busari membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, bahwa anak ini harus menjadi orang sukses, jangan sampai bernasib sama seperti dirinya yang hanya hidup pas-pasan. Itulah yang membuatnya begitu teguh menjaga tabungan itu. Hari-hari Busari terasa begitu berat. Pagi-pagi buta ia sudah berjalan menyusuri kampung dengan keranjang berisi kue di kepala. Matahari terik tak ia hiraukan. Hujan deras tak membuatnya mundur. Kadang-kadang ia diejek karena pakaiannya lusuh atau dagangannya tak laku. Tapi semua itu tak pernah membuatnya patah semangat. Dalam hatinya selalu ada suara yang berkata, "Untuk masa depan Adi, demi anakku." 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak godaan yang datang, banyak kebutuhan mendesak yang terkadang membuatnya hampir membuka kaleng itu. Pernah suatu kali Adi jatuh sakit parah dan ia hampir mengorbankan tabungan itu untuk biaya rumah sakit. Tapi entah bagaimana tetangganya tiba-tiba datang menawarkan pinjaman tanpa bunga. "Simpen saja tabunganmu, Busari, saya bantu dulu. Nanti kalau ada rezeki baru balikin," kata tetangga itu. Seakan Allah selalu menjaga tabungan tersebut agar tetap utuh. Kaleng biru itu akhirnya menjadi saksi bisu seluruh pengorbanan seorang ibu. Setiap kali melihatnya, Busari merasa ada semangat baru. Ia membayangkan Adi mengenakan toga wisuda, berjalan dengan gagah, lalu mencium tangannya sambil berkata, "Bu, terima kasih. Semua ini karena pengorbanan Ibu." Gambaran itu membuat lelahnya seolah hilang begitu saja. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah ia sadari. Adi, yang kini beranjak dewasa, mulai berubah. Ia tumbuh sebagai remaja yang cerdas di sekolah, tapi juga mulai terpengaruh pergaulan. Kadang ia mendengar ia mengeluh tentang hidup miskin mereka, tentang teman-temannya yang punya sepeda motor, pakaian bagus, dan bisa jajan seenaknya. Ia hanya tersenyum, berusaha menenangkan hatinya sendiri. Ia yakin ketika waktunya tiba, semua kerja kerasnya akan terbayar.
Ia tidak pernah sedikit pun menyangka bahwa tabungan yang ia rawat dengan air mata dan doa selama 20 tahun itu suatu hari justru akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Pagi itu seperti biasa, Bu Sari berangkat menjajakan kue ke kampung sebelah. Dengan langkah pelan tapi penuh semangat, ia menenteng keranjang besar berisi risoles, nagasari, dan getuk. Sementara itu, kaleng biru kesayangannya tetap tersimpan rapi di lemari tua di kamar, seakan menunggu waktu untuk membuka rahasia yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Bu Sari tidak pernah tahu bahwa takdir sedang menyiapkan ujian terberat dalam hidupnya. Tabungan 20 tahun itu yang ia jaga dengan penuh cinta, sebentar lagi akan hilang dalam sekejap. Bukan karena dicuri orang asing, melainkan oleh darah dagingnya sendiri. Adi kini berusia 22 tahun. Ia sudah lulus SMA, namun tidak langsung melanjutkan kuliah. Sebenarnya, Bu Sari sangat ingin melihat anaknya segera mendaftar ke universitas. Tapi, Adi sering beralasan bahwa ia ingin bekerja dulu, mencari pengalaman, dan tidak mau membebani ibunya. Bu Sari menuruti alasan itu, meski hatinya sedikit kecewa. Sejak bekerja di sebuah toko pakaian di kota, Adi mulai banyak berubah. Cara bicaranya semakin kasar, penampilannya lebih modis, dan pergaulannya semakin luas. Bu Sari senang karena anaknya bisa mandiri. Namun di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Adi jarang pulang ke rumah, dan sekalipun pulang, ia sering sibuk dengan ponselnya, bercengkrama dengan teman-temannya. Di kota itu beda, Bu. Kita harus kelihatan keren. Kalau enggak, orang meremehkan, kata Adi suatu malam ketika Bu Sari menegurnya soal gaya hidup. Bu Sari hanya tersenyum getir. Dalam hatinya ia berbisik, "Ibu rela hidup sederhana, Nak. Asal kamu punya masa depan, tapi jangan sampai lupa daratan." Di toko tempatnya bekerja, Adi sering bergaul dengan teman-teman yang hidup glamor. Mereka punya motor sport, sering nongkrong di kafe, dan memakai barang-barang mewah. Adi merasa minder, lalu timbul keinginan untuk ikut-ikutan. Ia mulai mengajukan pinjaman kecil pada teman, bahkan beberapa kali meminta uang tambahan dari ibunya dengan alasan kebutuhan kerja. Bu Sari selalu memberi, meski sebenarnya ia hanya punya sedikit. Suatu sore, saat Adi pulang, ia melihat ibunya sedang membuka lemari tua. Sekilas, matanya menangkap kaleng biru berkarat di pojok lemari. Wajah Adi menegang. Ia pernah melihat ibunya memasukkan uang ke dalam kaleng itu sejak ia kecil. Namun ia tak pernah tahu jumlahnya. Kini, ketika kebutuhan hidupnya terasa semakin banyak, rasa penasaran itu berubah menjadi godaan. "Bu, itu apa?" tanya Adi dengan nada santai. "Oh, ini hanya kaleng lama, Nak. Tempat ibu simpan sedikit tabungan untuk masa depanmu." Bu Sari menjawab dengan senyum hangat tanpa curiga. Mata Adi berbinar tapi segera ia sembunyikan dengan pura-pura acuh. "Oh, iya, Bu." Sejak hari itu, pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu. Berapa sebenarnya isi kaleng itu? Cukupkah untuk membeli motor? Atau bahkan lebih? Teman-temannya sering mengejek karena ia masih naik angkot, sementara yang lain sudah punya kendaraan pribadi. Rasa gengsi itu makin membakar hatinya. Di sisi lain, Bu Sari tetap dengan rutinitasnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa rahasia tabungan yang ia jaga dengan doa dan air mata kini sudah diketahui Adi. Malam-malam panjang ia habiskan dengan berdoa, berharap anaknya kelak bisa kuliah dengan uang itu, menjadi orang sukses, dan membahagiakan dirinya. Namun, doa seorang ibu terkadang diuji dengan cara yang paling tak terduga. Perlahan tapi pasti, Adi mulai menyusun rencana. Kaleng biru yang selama ini menjadi sumber harapan Bu Sari, kini justru menjadi incaran anaknya sendiri. Sejak mengetahui bahwa ibunya memiliki tabungan di kaleng biru, hati Adi tidak pernah tenang. Siang hari saat bekerja, ia sering melamun, membayangkan isi kaleng itu. Malam hari, bayangan kaleng berkarat itu terus menghantui pikirannya. Kalau isinya banyak, aku bisa beli motor. Aku nggak perlu malu lagi sama teman-teman. Aku juga bisa kelihatan keren,
pikir Adi menutupi rasa bersalah yang mulai muncul. Godaan itu semakin kuat ketika salah satu temannya, Raka, memamerkan motor barunya. "Lihat Di, sekarang aku nggak perlu panas-panasan naik angkot. Cewek-cewek juga lebih gampang dekat kalau kita punya motor." Kata-kata itu menusuk hati Adi. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Sampai di rumah, ia melihat ibunya sudah tidur kelelahan di ruang tengah dengan lampu temaram yang redup. Tatapan Adi jatuh pada lemari tua di pojok ruangan. Seakan-akan kaleng biru itu memanggil namanya. Pelan-pelan, ia mendekat. Tangannya bergetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka lemari dengan hati-hati. Benar saja, kaleng itu masih ada di tempatnya. Adi meraba-raba, mencoba menimbang beratnya. Kaleng itu terasa padat, menandakan isinya tidak sedikit. Adi terdiam lama. Dalam batinnya, suara hati kecil berbisik. "Jangan, itu tabungan ibu. Itu buat masa depanmu. Jangan khianati beliau." Namun suara lain, lebih keras, membisikkan. "Ibu nggak akan tahu kalau sedikit diambil. Lagi pula, untuk siapa uang itu kalau bukan untukmu? Daripada nganggur, lebih baik dipakai sekarang." Adi menutup mata, bingung, lalu meletakkan kembali kaleng itu. Malam itu ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia gelisah, bangun, lalu duduk termenung. Rasa bersalah dan keinginan bercampur menjadi satu. Esok harinya, godaan itu semakin tak terbendung. Raka kembali mengajak nongkrong dan menyindirnya karena masih naik angkot. Ejekan itu menusuk harga dirinya. Dan saat pulang ke rumah, melihat ibunya sibuk mencuci baju dengan tangan yang keriput, hatinya justru semakin gundah. Adi menatap ibunya lama, lalu tatapannya beralih pada lemari. Kali ini, niatnya semakin bulat. Ia bertekad membuka kaleng itu. Meski hatinya tahu, ia sedang mengkhianati pengorbanan seorang ibu. Malam itu, saat rumah sunyi dan ibunya sudah terlelap, Adi berdiri di depan lemari tua dengan tangan bergetar. Keringat dingin mengalir di dahinya meski udara malam begitu sejuk. Hatinya diliputi rasa takut, tapi juga dorongan kuat untuk memenuhi keinginannya. Perlahan, ia membuka pintu lemari dan mengambil kaleng biru itu. Kaleng yang selama ini menjadi saksi perjuangan ibunya. Dengan hati-hati ia membuka penutupnya, suara krep dari kaleng berkarat itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian malam. Begitu terbuka, matanya terbelalak. Lembaran uang beragam nominal tersusun rapi. Sebagian sudah agak kusut menandakan betapa lamanya uang itu disimpan. Ada juga beberapa koin, dan secari kertas kecil berisi catatan sederhana. Untuk biaya kuliah Adi. Sekilas, hatinya seperti ditusuk pisau. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu betapa keras perjuangan ibunya mengumpulkan uang itu. Namun dalam sekejap, pikirannya kembali dipenuhi bayangan motor baru, gengsi, dan keinginan untuk dianggap hebat oleh teman-temannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil hampir semua isi kaleng itu, menyisakan hanya beberapa lembar lusuh. Biar nggak ketahuan kalau habis, gumamnya lirih. Ia memasukkan uang itu ke dalam tas kecil, lalu menutup kembali kaleng tersebut seolah-olah tidak pernah disentuh. Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah. Setiap suara membuatnya kaget. Seakan-akan perbuatannya sudah ketahuan. Namun ia mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Nanti aku bisa ganti. Kalau sudah sukses, aku pasti bisa balikin. Ibu nggak akan marah." Keesokan paginya, seperti biasa, ibunya bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana. Adi hanya duduk diam, tak berani menatap wajahnya. Senyum ibunya terasa menusuk ke dalam hati. Ia merasa semakin kecil, semakin hina. Hari itu, ia berpamitan dengan alasan ingin bertemu teman, padahal dalam tasnya tersimpan hasil jerih payah ibunya selama 20 tahun. Tabungan yang penuh doa dan harapan. Tabungan yang kini sudah berpindah tangan dan akan segera digunakan bukan untuk masa depan, melainkan untuk memuaskan nafsu sesaat.
Adi tidak menyadari bahwa tindakannya malam itu akan menjadi titik awal dari sebuah penyesalan besar yang tak bisa ia hindari. Beberapa hari berlalu sejak Adi mengambil tabungan ibunya. Ia sibuk dengan rencananya membeli motor bekas dari seorang kenalan. Setiap kali menatap motor itu, hatinya dipenuhi kebanggaan semu. Ia merasa seolah masalah sudah selesai. Namun, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suatu pagi, ibunya berniat menghitung kembali tabungan yang sudah lama ia simpan. Wajahnya begitu cerah, seakan penuh harapan. Alhamdulillah, sebentar lagi uang ini cukup buat daftar kuliah Adi. Gumamnya dengan senyum kecil. Ia membuka lemari tua, mengambil kaleng biru, lalu membuka penutupnya. Seketika tubuhnya kaku, matanya membesar, nafasnya tercekat. Isinya hampir kosong. Dari tumpukan uang yang seharusnya ada, kini hanya tersisa beberapa lembar lusuh dan beberapa koin kecil. Kaleng itu bergetar di tangannya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. 20 tahun ia menahan lapar, menahan diri untuk tidak membeli baju baru, bahkan rela menolak ajakan tetangga agar bisa menabung sedikit demi sedikit. Dan kini, semua itu hilang dalam sekejap. Ya Allah, uangku kemana? Apa ada pencuri masuk? Bisiknya lirih. Ia memeriksa jendela dan pintu rumah, tapi semua masih terkunci rapat. Hanya satu kemungkinan yang terlintas di kepalanya, dan kemungkinan itu membuat hatinya terasa hancur. Hari itu Adi pulang lebih sore dari biasanya. Begitu masuk rumah, ia melihat ibunya duduk diam di ruang tengah, dengan kaleng biru di pangkuannya, wajahnya sembab, matanya merah. Adi langsung merasa tubuhnya lemas. "Adi," suara ibunya bergetar, penuh luka. "Kamu lihat uang ibu, uang yang ibu tabung buat kamu sekolah." Adi tercekat. Ia tak mampu menjawab. Mulutnya kaku, hatinya berdegup kencang. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara isak pelan ibunya yang terdengar. Meski ibunya tidak menuduh langsung, sorot matanya sudah cukup menusuk hati Adi. Itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kecewa yang begitu dalam. Tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun di dunia ini. Adi mencoba mengalihkan pandangan, tapi bayangan ibunya dengan kaleng biru itu akan terus menghantuinya. Ia sadar, rahasia yang ia simpan kini sudah terbongkar, dan luka yang ia torehkan mungkin tak akan pernah bisa sembuh. Sejak malam ketika ibunya menemukan kaleng biru itu kosong, rumah mereka tidak lagi sama. Keheningan menggantung, seolah waktu ikut membeku. Adi mencoba berbuat seakan semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali ia melihat wajah ibunya, rasa bersalah itu menusuk lebih dalam. Ibunya jarang bicara, ia tetap menyiapkan makanan, tetap menyapu rumah, tetap tersenyum tipis bila ada tetangga lewat. Namun Adi tahu, senyum itu bukan lagi senyum tulus. Ada luka yang ia simpan rapat di hatinya. Luka yang Adi sendiri goreskan. Hari pendaftaran kuliah tiba. Adi pulang dengan wajah muram, membawa brosur yang kusut. "Bu, uang kuliah sudah naik. Aku gak bisa daftar," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam. Ibunya hanya menatapnya lama. Ada air mata yang menggantung di sudut matanya, tapi tak jatuh. "Nak, ibu sudah menabung 20 tahun buat hari ini. Tapi uang itu hilang. Entah siapa yang mengambilnya." Suaranya bergetar, lalu terputus. Adi menunduk. Kata-kata ibunya bagai pisau tajam yang mengiris hatinya. Ia ingin jujur, ingin berteriak bahwa dialah pencurinya. Tapi lidahnya keluh, terjerat oleh rasa takut. Takut melihat ibunya semakin hancur. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibunya makin melemah.
Tubuhnya kurus, batuk tak henti, namun tetap berusaha tersenyum di depan anaknya. Suatu malam, saat Adi duduk di samping ranjang, ibunya menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Adi, ibu cuma ingin kamu jadi anak yang baik. Kalau ibu sudah nggak ada, jangan sia-siakan hidupmu. Ingat, doa ibu selalu untukmu." Air mata Adi tumpah deras. Ia ingin mengaku, tapi kalimat itu justru menampar hatinya lebih keras. Ibu yang ia khianati masih mendoakan yang terbaik untuknya. Tak lama kemudian, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Senyum tipis masih melekat di wajahnya, seakan ia pergi dengan membawa keikhlasan. Adi menangis sejadi-jadinya. Penyesalan menenggelamkannya karena rahasia itu tak pernah sempat ia ungkap. Kaleng biru yang kosong menjadi saksi bisu. Betapa durhakanya ia terhadap ibu yang telah berkorban demi dirinya. Dan sejak hari itu, Adi hidup dengan satu janji. Ia akan menebus dosanya dengan menjadi anak yang berbakti, meski ibunya sudah tak lagi ada di sisinya.